Selamat berjumpa kembali pada bagian kedua dari persepsi dan motivasi. Pada kesempatan ini saya membahas tentang motivasi. Kalau bagian pertama kemarin lebih kepada persepsi. Motif atau motif berasal dari kata motion yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Gerakan tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan dan perilaku. Definisi motif sendiri merupakan suatu pengertian yang mencakup bergerak, keinginan, hasrat, alasan, dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Jadi secara singkat dapat disebut bahwa dalam diri individu ada sesuatu yang mendasari atau menentukan perilaku individu yang disebut dengan motif. Nah, tadi sudah dijelaskan motif itu apa, adalah sesuatu kekuatan dari dasar yang terdapat dalam diri manusia tersebut, sehingga keluarnya yang disebut dengan perilaku. Ada beberapa ahli dalam mendefinisikan, banyak. Ada Thomson, ada Abu Ahmad, dan banyak sekali ya. Sarwono. Mereka lebih banyak kalau misalnya Ahmadi, dia mendefinisikan motif sebagai sesuatu yang ada dalam diri individu yang menggerakkan atau membangkitkan sehingga individu tersebut bisa berbuat sesuatu. Nah, kita kembali ke motif. Kita harus tahu bahwa asal perkembangan motif. Manusia sebagai makhluk biologis mengalami perkembangan sebagai akibat dari proses sebagai proses maturasi, latihan, dan proses belajar. Saat individu dilahirkan, mereka telah membawa motif yang berhubungan dengan kelangsungan hidup yang dinamakan ada motif biologis dan yang kemudian akan muncul menjadi norma. Nah, motif biologis ini adalah motif alami yang digunakan sebagai motif dasar yang ada, dan ada juga motif yang diperoleh karena latihan dan belajar. Motif yang alami ini terkait erat dengan motif yang bersifat biologis, misalnya makna minum, motif mencari uang, motif mencari udara segar, motif seksual. Motif dasar ini akan mengalami perkembangan sesuai dengan norma. Ini proses terjadinya motif. Ada beberapa pertanyaan yang dapat menjawab bagaimana proses terjadinya motif pada manusia. Yang pertama, apa sebab manusia berperilaku? Manusia berperilaku karena dalam dirinya ada dorongan yang menggerakkan atau ada energi dasar yang disebut motif. Kedua, mengapa dalam diri individu terjadi motif? Karena motif terjadi karena adanya ketidakseimbangan ya, dalam diri individu. Apa akibat ketidakseimbangan dalam diri individu tersebut? Ketidakseimbangan dalam diri individu akan menimbulkan keburukan untuk segera dipenuhi agar terjadi keseimbangan. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu? Yaitu dengan cara manusia harus berperilaku. Ini contoh seperti gambar. Untuk menjadi keseimbangan, dalam ketidakseimbangan, dia harus membutuh sesuatu untuk menjadi seimbang. Antara lain ketidakseimbangan akibat dari apa? Pemenuhan kebutuhan. Kalau orang kurang oksigen, orang kurang air, kurang makanan, lapar misalnya, memotivasi untuk orang di dalam dirinya adalah kalau orang kurang oksigen akan jadi sesak napas. Kalau orang kekurangan air menjadi haus.
Kalau orang kekurangan nutrisi berarti lapar, sehingga menimbulkan perilaku yaitu dia mengambil napas, dia mengambil minum dan dia makan. Macam-macam motivasi. Secara umum motivasi terdiri dari dua, yaitu motivasi primer dan sekunder. Lalu ada secara khusus, kalau motivasi secara primer itu ada motivasi dasar, yaitu motif yang tidak dapat dipelajari karena berbentuk seperti insting untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan keturunan. Sedang motif ini tidak disadari dan sering disebut dengan drive. Contoh, dorongan fisiologis bersumber pada kebutuhan organisme, bertujuan mempertahankan hidup dan mengembangkan keturunan seperti lapar, haus, bernapas, istirahat, dan lain-lain. Sementara sekunder adalah motif yang dapat dimodifikasi, dikembangkan, dan dipelajari sesering mungkin dengan pengalaman yang diperoleh individu. Misalnya, motif mencapai sukses, motif berprestasi misalnya. Motif menjadi perawat yang profesional, yaitu motif terkait pekerjaan. Motif agar berguna di masyarakat, yaitu motif sosial. Motif untuk lulus ujian akhir program, yaitu motif belajar dan sebagainya. Kalau secara khusus, dia membagi beberapa macam. Ahli psikologi menyetuskan macam-macam topik motif ya. Kalau Ahmadi dia menggolongkan motif menjadi 3 macam, yaitu biologis, sosiologis, teologis. Motif biologis adalah motif yang berkembang pada diri individu dan berasal dari kebutuhan individu untuk kelangsungan hidup individu sebagai makhluk biologis. Sifatnya universal, misalnya haus, lapar, dan lain-lain. Kalau sosiologis, itu motif yang dipelajari individu yang berasal dari lingkungan kehidupan tempat orang itu menjadi makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat. Contohnya keinginan memiliki rumah, mobil yang bagus, mendengar musik dangdut, dan lain-lain. Kalau motif teologis, itu adalah motif yang mendorong manusia untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Misalnya motivasi menjalankan ibadah dan lain-lain. Motif juga ada yang berasal dari luar dan dari dalam. Dapat dibedakan menjadi motif darurat dan motif objektif. Motif darurat itu adalah motif yang membutuhkan tindakan cepat dan harus dipenuhi dengan segera karena adanya tuntutan situasi lingkungan. Contoh, motif melawan ancaman yang membahayakan individu. Misalnya motif melepaskan diri dari mara bahaya, motif berkompetensi atau bersaing yang sehat dalam memperoleh prestasi akademik, dan motif melepaskan diri dari kesulitan. Sementara yang objektif itu berhubungan langsung dengan lingkungan, baik berupa orang maupun benda. Misalnya motif memiliki rumah, mobil bagus, IP yang 3,5, dan lain-lain. Menurut Maslow membagi motif menjadi beberapa, ada 2, yaitu kekurangan atau defisit dan motif pertumbuhan. Motif kekurangan adalah motif yang berfungsi mengatasi peningkatan ketegangan organisme sebagai akibat kekurangan sesuatu perilaku yang mendesak pada individu untuk memenuhinya, misalnya lapar dan lain-lain. Sedangkan motif pertumbuhan adalah motif yang mendorong individu dalam mengungkapkan potensinya, misalnya memperkaya kehidupan dengan banyak belajar dan mencari pengalaman sehingga menambah semangat hidup.
Misalnya belajar di bidang keperawatan untuk mencari pekerjaan dan lain-lain. Dan menurut Lindsay dan kawan-kawan itu ada motif yang drive dan insentif. Drive itu menjadi drive dibedakan. Drive adalah kekuatan yang ada di dalam diri individu yang mendorong untuk bertindak. Drive disebut juga sebagai primer. Dibedakan adalah drive primer atau drive dasar. Sedangkan insentif adalah benda atau situasi di sekitar lingkungan kita yang merangsang tingkah laku individu. Misalnya, segelas es jeruk yang tersedia pada saat kita haus mengandung nilai insentif. Nah, ini motif pertumbuhan dan bentuk metapatologi menurut Koswara. Itu ada kebenaran, kalau metapatologinya kehilangan kepercayaan dan lain-lain. Menurut ini pembagian motif ada secara umum, ada menurut Ahmadi, ada menurut Burkhardt dan Marquis, Maslow dan lain-lain. Nanti tolong dibaca. Motif, drive, kebutuhan dan tujuan. Motif, drive, kebutuhan dan tujuan merupakan istilah yang memiliki hubungan yang erat. Pertama, motif adalah suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang menyebabkan organisme itu bertindak atau berbuat. Motif umumnya dipergunakan untuk menunjukkan kebutuhan sosial. Yang kedua, drive. Drive itu adalah pada umumnya digunakan untuk menunjukkan kebutuhan fisik atau sering disebut psychological drive. Ketiga, kebutuhan atau need. Kekurangan adanya sesuatu dan menuntut pemenuhan yang akan segera mendapatkan keseimbangan. Keempat, tujuan. Merupakan sesuatu yang dikejar dan dicapai untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Tentunya tujuan harus relevan dengan kebutuhan. Misalnya orang yang merasa lapar akan berusaha berbuat dengan berbagai cara untuk dapat makan. Ini pembagian motif. Sudah, ini kebutuhan yang sudah dijelaskan, hubungan motif, kebutuhan dan tujuan. Nah, motivasi sendiri tadi motif, sekarang motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong untuk berbuat atau bereaksi. Ada beberapa jenis motivasi dan cara. Manusia memiliki sifat yang unik sehingga untuk memotivasi mereka satu dengan yang lain tidak harus sama. Maslow dalam hierarkinya kita dapat mengetahui jenis-jenis motivator. Jadi individu memiliki hierarki kebutuhan yang menentukan tindakannya. Ketika kebutuhan yang paling dasar dipuaskan, individu akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan berikutnya. Itu nanti belajar di pemenuhan kebutuhan dasar menurut Maslow ya. Nah, selain jenis motivator, ada beberapa cara yang diterapkan untuk memotivasi manusia, yaitu caranya adalah kekerasan dengan motivasi dengan yaitu cara memotivasi dengan menggunakan ancaman, hukuman dan kekerasan agar individu yang dimotivasi melakukan apa yang harus dilakukan. Kedua, dengan bujukan, yaitu cara memotivasi dengan bujukan atau memberikan hadiah agar individu melakukan sesuatu sesuai dengan harapan individu atau organisasi yang memberikan motivasi. Yang ketiga, memotivasi dengan identifikasi, yaitu cara memotivasi dengan menanamkan kesadaran sehingga individu berbuat sesuatu karena adanya keinginan yang timbul dari dalam dirinya sendiri untuk mencapai sesuatu. Kita belajar sumber stres dan motivasi dalam keperawatan. Stres yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia termasuk perawat. Menurut Abraham dan Stanley, berdasarkan hasil survei yang dilakukannya di Amerika, ada 5 sumber stres yang terdapat dalam keperawatan. Yang pertama adalah beban kerja yang berlebihan. Yang kedua adalah kesulitan menjalin hubungan dengan staf yang lain.
Yang ketiga adalah kesulitan dalam merawat pasien yang kritis. Yang keempat, berurusan dengan pengobatan atau perawatan pasien. Terakhir adalah merawat pasien yang gagal untuk menjadi baik. Terima kasih atas perhatian dan salam sehat jiwa. Tuhan memberkati.